Artikel ini membahas Citus Bajingan Pacitan yang mengajak pembaca menelusuri sejarah Pacitan pada abad ke-13 hingga ke-14 M, ketika wilayah ini merupakan bagian dari kerajaan Hindu Wiranti. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Panji yang dikenal pula dengan berbagai gelar seperti R. Prawiroyudo, Pangeran Kalak, atau Panembahan Kalak, dengan pusat pemerintahan di Kalak, kini Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Pacitan. Kondisi geografis Pacitan yang berada di tepi Samudra Hindia menyulitkan pertanian padi. Masyarakat kemudian beradaptasi dengan menjadikan singkong sebagai bahan pangan utama. Dalam sebuah kunjungan ke pedusunan, sang raja disuguhi hidangan berbahan singkong yang dimasak dengan air nira kelapa. Karena kelezatannya, sang raja menyebut hidangan tersebut sebagai bajingan, sebagai ungkapan pujian. Sejak saat itu, makanan tersebut menjadi hidangan istimewa kerajaan dan terus berkembang hingga kini sebagai kuliner khas Pacitan. Meski namanya sempat mengalami penyesuaian demi menghindari makna negatif, makanan ini tetap lestari dan dikenal juga sebagai Putri Gunung, khususnya di Desa Gawang, Kecamatan Kebon Agung. Artikel ditutup dengan harapan agar warisan budaya Pacitan terus dijaga dan dilestarikan. Berikut interpretasi dari artikel tersebut. Artikel ini menegaskan bahwa Citus Bajingan Pacitan bukan sekadar tempat atau makanan tradisional, melainkan penanda sejarah, identitas, dan kearifan lokal masyarakat Pacitan. Kisah Bajingan mencerminkan bagaimana masyarakat masa lalu mampu beradaptasi dengan kondisi alam yang sulit, khususnya wilayah pesisir selatan yang tidak cocok untuk pertanian padi, dengan memanfaatkan singkong dan nira kelapa sebagai sumber pangan utama. Penyebutan bajingan oleh Raja Wirati bukan bermakna negatif, melainkan sebagai ungkapan kekaguman dan penghargaan terhadap kreativitas rakyatnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara penguasa dan masyarakat, serta pengakuan kerajaan terhadap hasil budaya rakyat kecil. Makanan kemudian bertransformasi menjadi simbol kehormatan, keramahan, dan prestise, karena disajikan kepada tamu istana. Artikel ini juga menyoroti bahwa kuliner tradisional dapat menjadi media pewarisan sejarah. Bajingan, atau Putri Gunung, berfungsi sebagai penghubung antara masa lalu dan masa kini, menjaga ingatan kolektif masyarakat tentang kerajaan Wirati dan peradaban yang pernah hidup di Pacitan. Perubahan nama menunjukkan upaya masyarakat untuk menyesuaikan tradisi dengan norma sosial modern, tanpa menghilangkan esensi sejarahnya. Secara keseluruhan, artikel ini menafsirkan bajingan sebagai simbol ketahanan budaya, kreativitas lokal, dan kesinambungan tradisi, sekaligus pesan agar generasi penerus tetap menjaga dan menghargai warisan leluhur Pacitan sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Opini mahasiswa. Sebagai mahasiswa, saya menilai artikel ini sangat penting dalam memperkuat kesadaran sejarah lokal. Banyak generasi muda mengenal bajingan hanya sebagai jajanan tradisional, tanpa memahami nilai historis dan filosofis di baliknya. Padahal, kisah ini dapat menjadi media edukasi budaya, bahkan berpotensi dikembangkan sebagai wisata sejarah dan kuliner Pacitan. Pelestarian bajingan seharusnya tidak hanya berhenti pada produksinya, tetapi juga pada pendokumentasian sejarah, cerita rakyat, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Dengan demikian, bajingan tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan identitas generasi penerus Pacitan. Berikut analisis budaya dari perspektif mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, tulisan Citus Bajingan Pacitan menegaskan bahwa budaya setempat tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan kondisi sosial yang ada. Penggunaan singkong dan nira kelapa mencerminkan kecerdasan komunitas dalam menangani keterbatasan alam. Cerita mengenai penamaan bajingan oleh raja menunjukkan bahwa kultur masyarakat bisa mendapatkan pengakuan dan dukungan dari penguasa, sehingga masakan tradisional menjadi bagian dari identitas kolektif. Perubahan nama menjadi Putri Gunung juga menunjukkan bahwa budaya bersifat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan nilai zaman yang terus berubah. Dari perspektif mahasiswa, artikel ini mengingatkan akan pentingnya melindungi warisan budaya lokal sebagai sumber identitas, ilmu pengetahuan, dan kebanggaan daerah, terutama di tengah zaman keterbukaan dan globalisasi.